Saya ingin membangun Sanggau ini dari anak-anak mudanya. DPRD untuk melibatkan pemuda Sanggau itu seperti apa, Bang? Apakah kalau dihitung 100% itu apakah mereka memang melibatkan Anak muda ini seharusnya itu sudah terlibat ke politik dari usia-usia yang ya sudah sangat produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Insight. Senang sekali saya Dina Priyatiwardoyo kembali menemani Sobat Insight di rumah. Kali ini agak spesial ya, kita berada di Kabupaten Sanggau dan sudah bersama saya. Kali ini kita langsung aja ke narasumber yang sudah ada bersama saya, Bang Didi Darmadi. Beliau adalah Ketua Fraksi PKB DPRD Sanggau. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Ya, sebelumnya sebelum kita bincang-bincang nih, Bang Didi, saya mau ngucapin selamat dulu ya, karena sudah menjabat sebagai wakil rakyat ya dari Kabupaten Sanggau. Nah, Bang Didi, Sobat Insight ini kan pengen tahu Bang Didi Darmadi ini siapa sih? Sekarang ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sanggau. Sebelumnya apa nih, Bang? Sebelum kita nanti akan berbincang lebih mendalam terkait dengan DPRD-nya, tetapi mungkin Sobat Insight pengen tahu dulu nih, Bang Didi ini sebelumnya bergerak di bidang apa? Bagaimana bisa sampai di titik ini? Silakan, Bang Didi. Baik, terima kasih. Ini informasi buat Sobat Insight dimanapun berada. Saya ini sebenarnya awalnya bukan siapa-siapa. Saya benar-benar dari bawah. Karena saya hanya dilahirkan dari seorang ibu adalah seorang guru dan ayah juga seorang guru. Jadi saya dilahirkan dari keluarga PNS. Jadi dua-duanya guru. Jadi saya dua bersaudara. Saya punya kakak juga PNS. Oke. Jadi benar-benar keluarga PNS saya nih. Jadi sangat panjang sebenarnya ceritanya kalau mau dijelasin. Tapi berawal dari saya lahir di Sanggau. Tepatnya tahun 1987 dan saya bersekolah juga di Sanggau. Akhirnya saya kuliah di Pontianak. Di Pontianak itu saya banyak mendapatkan ilmu lah tentang bertahan hidup. Bukan ilmu kuliahnya malah yang saya dapatkan, tapi gimana caranya bertahan hidup tentang kehidupan ya tentang kehidupan, gimana bertahan hidup di kota orang gitu. Karena ya saya dilahirkan dari orang yang menengah ke bawah. Jadi ya seperti itulah kisah hidup saya sampai akhirnya saya dituntut oleh orang tua untuk mengikuti jejak mereka jadi PNS. Tapi setelah 3 kali saya udah ikut 3 kali udah 3 kali saya ikut tes CPNS dan gagal. Akhirnya saya keterima untuk honor menjadi tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Sanggau. Oke. Sebagai apa di situ, Bang? Saya di rumah sakit di bagian keuangan, di ruangan kasir saya. Jadi ya. Terus gitu. Bisa menentukan untuk di dunia politik meskipun baru ya, Bang. Itu apa yang membuat saya yakin saya ada berada di sini gitu? Ya, awalnya sangat tidak pernah terpikir saya akan masuk ke dunia politik, apalagi saya jadi anggota DPR itu tidak pernah terpikir. Jadi
alasan saya kenapa saya masuk ke dunia politik, ya rentetannya dari saya kerja di rumah sakit itu saya melihat, karena saya di bagian kasir kan, jadi banyak sekali masalah-masalah masyarakat itu tidak mampu bayar, keluar tapi mau bayar nggak ada uang, itu sampai saya harus membayar biaya pasien tersebut dengan uang gaji saya sendiri. Ya, karena waktu itu ada pasien yang istrinya melahirkan dan anaknya itu tidak normal lahirnya. Pada saat itu tidak memiliki lubang anus. Jadi dia harus dirujuk ke Pontianak. Sedangkan saya tahu bahwa biayanya itu sangat mahal. Besar. Tapi dia pegangan uangnya tinggal 1 juta gitu. Jadi sedangkan dia harus berangkat ke Pontianak. Jadi saya ya udah Pak, Bapak berangkat aja. Semua abang yang biayain. Saya yang bayar. Jadi saya sampai nangis gitu di kasir itu di ruangan saya itu dulu. Jadi dari situlah mulai akhirnya saya masih bekerja di rumah sakit dan saya memutuskan saya harus bisa membantu orang banyak dengan cara salah satunya saya membeli mobil second itu untuk saya jadikan mobil siaga masyarakat. Jadi alhamdulillah saya dapat mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk membeli mobil tersebut dan berjalan itu sebelum saya nyalek. Setahun 2 tahun sebelum saya nyalek. Berarti kan Bang Didi sepanjang berkarir sebelum nyalek sebelum berkancah di dunia politik ini kan berarti sudah mengalami banyak hal yang saya yakin untuk berada di posisi ini. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu berarti akan Bang Didi bawa ke kursi DPRD. Ya. Terus dari beberapa yang tadi mungkin itu salah satu sedikit pengalaman ya Bang, sampai mengeluarkan biaya, kemudian membeli mobilnya sampai sekarang masih ada Bang? Masih ada, alhamdulillah kemarin kita nambah 1 unit lagi. Ya? Jadi sekarang ada 2 mobil. Itu digunakan untuk apa Bang? Untuk 2 mobil itu? Itu makanya saya kasih nama itu siaga masyarakat. Jadi itu bisa digunakan untuk apa aja, bukan hanya untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit. Masyarakat tahu 2 mobil siaga itu bisa digunakan oleh mereka? Alhamdulillah masyarakat tahu dan mobil itu juga sekarang sudah operasional, sudah kemana-mana sampai ke Singkawang juga, ngantar ODGJ juga udah pernah. Oke. Nah Bang, kita cerita singkatnya ya. Walaupun ini belum belum menjalani sebagian perjalanan 5 tahun ke depan, tapi kan pasti Bang Didi udah punya, seperti yang tadi salah satu Bang Didi sampaikan. Tadi sempat sebelumnya kita berbicara bahwa Bang Didi akan berada di Komisi 4. Ya. Itu gimana? Apa yang akan Bang Didi lakukan di Komisi 4 itu? Ya, karena menurut saya memang posisinya lebih baik di Komisi 4 karena saya juga menjadi tenaga honorer itu sekitar 11 tahun. Jadi Komisi 4 itu membidangi kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga. Jadi ya saya ngerasa cocok juga dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Terus saya mempunyai keinginan itu, saya ingin memberi warna di DPRD. Memberi warna itu maksudnya saya ya tergolong masih muda meskipun udah ubanan. Jadi saya ingin memberikan warna. Masa sih udah ubanan? Iya udah ubanan. Banyak loh. Jadi saya ingin memberi warna, saya ingin membangun anak-anak muda di Kabupaten Sanggau ini. Di bidang olahraga, saya juga aktif di bidang olahraga. Saya di PBSI itu, badminton itu menjadi wakil ketua. Sekarang alhamdulillah jadi dewan pengawas di PBSI. Dan juga saya ketua Ikatan Motor Indonesia Kabupaten Sanggau.
Dan kalau di bidang budaya itu saya adalah pembina di komunitas Putra Putri Sanggau. Oke. Jadi dari beberapa yang tadi Bang Didi sampaikan, artinya keterlibatan pemuda khususnya di pembangunan Sanggau ini, kalau Bang Didi melihatnya seperti apa, Bang? Apakah kans untuk mereka berkembang itu belum diberikan atau memang itu tergantung dari pemudanya sendiri atau gimana? Iya, kalau menurut saya memang saya ingin membangun Sanggau ini dari anak-anak mudanya. Karena kita kalau ngomong Indonesia Emas tahun 2045, tapi kita tidak mempersiapkan anak-anak mudanya dari sekarang, ya bisa saja itu omong kosong. Makanya saya lebih ingin bukan hanya sekedar menjadi anggota dewan yang ya bangun jalan setapak itu udah biasa lah gitu. Tapi saya ingin bagaimana membangun anak-anak muda ini menjadi sumber daya manusia yang sangat berguna di sini gitu. Karena memang di Sanggau ini apalagi sekarang maraknya judi online, narkoba itu sangat mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Jadi saya ingin anak-anak muda itu di jalur yang positif saja gitu. Karena ya Soekarno juga bilang kasih saya 10 anak muda kan, ya, baru bisa merubah. Baru bisa menguncang Kalau Bang Didi perlu berapa? Saya mungkin agak banyak lah, 50 atau 100 lah ya. Tapi pemuda semua ya isinya ya. Pemuda semua, pemuda-pemudi ya. Oke, Bang Didi tadi bilang memberi warna dari pemuda yang ada di Kabupaten Sanggau. Kalau Bang Didi melihat meskipun baru ini di DPRD, apa keterlibatan DPRD untuk melibatkan pemuda Sanggau itu seperti apa, Bang? Apakah kalau dihitung 100% itu apakah mereka memang melibatkan pemuda atau hanya sebatas kegiatan-kegiatan seremoni atau gimana? Kalau Bang Didi melihat keterlibatan pemuda khususnya untuk kansnya di anggota dewan ini kan banyak sekali. Kebetulan Bang Didi ini juga masih 37 tahun, masih sangat muda dan memang ingin melibatkan pemuda. Nah, menurut Bang Didi, pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sanggau ini seperti apa? Apakah yang tadi Bang Didi sampaikan itu memang mereka memang sudah saatnya atau keterlibatan mereka seperti apa? Kalau menurut saya sekarang ya memang sudah saatnya anak-anak muda itu harus maju dan tampil. Karena jujur saya juga sendiri merasa menyesal. Saya menyesal karena kenapa baru sekarang saya sadar akan politik. Karena anak-anak muda ini seharusnya itu sudah terlibat ke politik dari usia-usia yang ya sudah sangat produktif. Usia 17 tahun itu sudah punya hak pilih, itu harusnya udah peduli sama politik. Karena tanpa kita peduli sama politik ya kita nggak bisa apa-apa. Sekarang kita mau bikin event ya kita juga harus punya orang di atas supaya memperbolehkan kita melaksanakan event tersebut. Oke. Bang Didi tadi kan ceritanya udah lama di dunia kesehatan ya, Bang? Iya. Ya, dari dunia kesehatan itu yang tadi pengalaman-pengalaman Bang Didi itu memotivasi Bang Didi di Komisi 4 ini. Bang Didi melihat dunia kesehatan, apalagi yang tadi Bang Didi bantu itu kan satu dari sekian banyak masyarakat Kabupaten Sanggau yang bisa dibantu gitu ya, yang punya pengalaman-pengalaman keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Nanti di Komisi 4 selain melibatkan pemuda dari dari sisi kesehatannya sendiri apa yang akan Bang Didi lakukan di 5 tahun ke depan ini? Ya, kalau saya ingin masyarakat di Sanggau, khususnya apalagi di daerah dapil saya itu, saya mau. Dapil apa, Bang? Saya dapil Kapuas, dapil 1. Oke. Saya ingin pendataan BPJS itu benar-benar sudah
maksimal, sudah terdata semua. Karena sampai saat ini juga masih ada keluhan-keluhan yang ke saya bahwa ada orang yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, itu sampai sekarang belum terdaftar menjadi anggota BPJS yang dibiayai oleh negara. Jadi yang ingin saya kejar terus ya masalah BPJS itu juga saya ingin kejar nanti dengan saya masuk Komisi 4. Mudah-mudahan saya bisa memberikan suatu manfaat buat masyarakat di daerah Kabupaten Sanggau. Oke, Bang, karena ini masih hangat-hangatnya pemilihan Bang Didi bisa mencapai di titik ini, mungkin sedikit Sobat Insight mau tahu tuh apa sih perjuangan yang dilakukan seorang Didi Darmadi gitu ya, bisa mendapatkan suara, kemudian kepercayaan dari masyarakat. Kira-kira ada yang bisa di-share nggak untuk Sobat Insight? Apa nih yang udah dilakukan oleh Bang Didi sehingga mereka percaya, apa dan motivasi apa yang udah dilakukan oleh Bang Didi? Sebenarnya ini semua, kalau saya meyakini ini semua adalah takdir yang maha kuasa, takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sebenarnya tidak pernah menyangka dan tidak pernah ada keinginan untuk terjun di politik, apalagi jadi anggota DPR. Tapi sepertinya saya kayak dibukain jalan gitu. Oh ini loh jalan. Karena saya sebelumnya sering mengadakan event olahraga, event musik, dan banyaklah kegiatan-kegiatan. Salah satunya juga yang mobil yang siaga masyarakat itu. Jadi karena hal itu, jadi orang-orang mendorong saya untuk maju, menyalek, dan akhirnya menang. Ya tentu kemenangan itu tidak juga mudah bagi saya, karena kebetulan ya di partai saya di PKB juga ada 7 orang dan itu juga lumayan kuat gitu. Jadi saya juga pendatang baru kali ini maju, dan alhamdulillah diberi kemenangan. Itu memang udah takdir dari yang maha kuasa. Dari yang udah Bang Didi lakukan itulah ya. Mungkin itu hasil dari saya menanam kebaikan lah. Kalau dukungan dari keluarga sendiri Bang, tadi Bang Didi bilang kan Bapak Ibu guru, kakaknya juga ASN semuanya. 3 kali meskipun sudah mencoba. Dukungan dari mereka sendiri nih, nanti kan 5 tahun ke depan akan sibuk, akan mungkin ke daerah gitu ya. Kalau Bang Didi melihat pentingnya dukungan dari keluarga itu seperti apa Bang? Kalau untuk dukungan dari keluarga ya menurut saya sangat penting. Karena juga saya kemarin hampir tidak jadi maju. Oh ya? Ya. Karena istri agak kurang mendukung, bukan agak kurang, tidak mendukung. Tapi setelah saya beri pemahaman tujuan saya apa, karena saya ngerasa ya saat ini saya mampu membantu orang-orang dengan kekuatan saya sendiri. Tapi kalau saya maju dan akhirnya menang, ya saya bisa membantu orang lebih luas lagi, dan bukan dengan uang pribadi saya, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dikeluarkan dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Kalau dari orang tua saya, alhamdulillah orang tua saya sangat mendukung, apalagi dari ayah itu sangat mendukung. Kalau ibu karena dia sedang sakit dan ini baru keluar dari rumah sakit juga kemarin, saya hanya minta doa restu dia saja. Bang Didi tadi dari 2 kendaraan apa tadi namanya Bang? Siaga masyarakat. Siaga masyarakat itu akankah bertambah atau seperti apa? Dari dapil yang saat ini atau khusus dari sekian banyak masyarakat Kabupaten Sanggau, kayaknya 2 itu kurang ya? Iya. Ada target tambah atau gimana? Kalau saya sih selalu berdoa itu akan selalu bertambah. Karena ya mobil yang ada ini saja bukan hanya Kabupaten Sanggau yang pakai. Saya pernah dipinjam sama orang
dari Kabupaten Sekadau untuk ngantar untuk rujuk keluarganya ke Antonius Pontianak. Oke. Jadi ya jadi itu nggak hanya masyarakat Kabupaten Sanggau ya Bang yang pakai itu. Jadi selagi itu bisa membantu orang dan ya mudah-mudahan ada sedikit pahala lah yang diberikan Allah sama kepada saya gitu. Bang Didi, kalau melihat pembangunan dari Kabupaten Sanggau sendiri, perwakilan dari anak muda, kemudian 5 tahun ke depan yang akan menjalankan program dan untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Melihat pembangunan Sanggau seperti apa, Bang? Kalau pembangunan Sanggau ya, alhamdulillah pada saat kepemimpinan Pak Paulus Hadi 10 tahun ini sangat banyak kemajuan kalau menurut saya. Tapi untuk keterlibatan anak-anak muda ya saya berharap ke depan akan lebih baik lagi, lebih dirangkul lagi anak-anak muda. Karena jujur saya agak sedih karena hobi saya ini banyak kan. Hobi saya otomotif, musik, olahraga. Saya sedihnya itu event musik udah jarang, udah bukan jarang lagi, udah enggak pernah. Kayak festival-festival musik, bahkan UMKM ya bisa dibilang studio buat rental musik itu sampai nggak ada lagi di Sanggau. Yang ada di kota Sanggau ya, di Kapuas ini nggak ada. Yang ada di daerah Sosok. Jadi anak-anak Sanggau ini yang hobi musik harus ke Sosok yang lumayan jauh dan beresiko juga untuk pengendara gitu kan. Jadi ya kedepannya saya harapan saya pemerintah bersama-sama pemuda dan olahraga bisa melibatkan pemuda anak muda, lebih merangkul lah gitu. Karena berarti saya udah punya pandangan di 5 tahun ke depan nih, kayaknya Bang Didi dari segi olahraga, kemudian musik, kemudian otomotif itu salah satu yang akan dijalankan di 5 tahun ke depan ya Bang? Iya. Rencananya Oke, Bang Didi, ini di akhir perbincangan kita, dari sekian banyak yang tadi Bang Didi sampaikan, mungkin 1 tahun ke depan kita akan podcast kembali mungkin dengan progres program-program yang udah dijalanin ya. Karena kan Sobat Insight pasti menonton kita, kemudian dari 1 tahun ini dia akan melihat apa aja yang akan dilakukan oleh Bang Didi. Bang Didi ini udah berapa hari menduduki DPRD? Saya pengen tahu ininya dong, 100 hari kerja mungkin adakah target tertentu atau yang tadi udah dijelaskan itu? Karena untuk sekarang kami juga masih dalam proses, komisi juga belum terbentuk, terus badan-badan juga belum terbentuk, jadi saya masih menunggu lah ya istilahnya, masih menunggu dan belum berani ngomong dulu. Nanti ternyata saya tidak di Komisi 4 ya, kita belum tahu juga. Siap, berarti di beberapa bulan ke depan kita udah bisa lihat progresnya ya? Boleh. Baik Bang Didi, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya nggak menginin waktunya, tapi mudah-mudahan 1 tahun ke depan itu udah banyak progres-progres yang dilakukan oleh Bang Didi Darmadi di DPRD Kabupaten Sanggau. Terima kasih ya Bang Didi. Sobat Insight, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Didi Darmadi. Kita tunggu beberapa bulan ke depan ya Bang, program-program yang akan dijalankan tentu khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Terima kasih, kita ketemu kembali lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.